Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ibu cek absen kalian dulu ya. Iya, Bu. Ika, Hadir, Bu. Juli, Hadir, Bu. Nurmahani, Hadir, Bu. Fitri. Hadir, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholiha. Amin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan kalian materi. Yang pertama, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu 1. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat membilang secara urut bilangan 1000 sampai bilangan 10.000 dengan benar. Anak-anak, terdapat banyak sekali makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Makhluk hidup adalah yang pertama manusia, kedua hewan, ketiga tumbuhan. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga Tumbuhan. Bagus. Makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Namun sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Selanjutnya, mari kita pelajari makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Ibu tunjukkan makhluk hidup. Pernahkah kalian melihat hewan yang satu ini? Pernah, Bu. Apakah nama hewan ini? Cicak. Benar sekali, makhluk hidup ini yang tersebut adalah Cicak. cicak merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak, marilah kita menyanyikan lagu yang Ibu tulis di depan ini. Lagunya yaitu Cicak-cicak di dinding. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Berdasarkan lagu yang kita nyanyikan, setelah kalian mendengarkan lagu Cicak di Dinding, bagian manakah dalam lagu tersebut yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup? Coba perhatikan sekali lagi ciri-ciri cicak di dinding, ciri-ciri makhluk hidup. Berdasarkan lagu Cicak di Dinding, kita dapat menemukan ciri-ciri. Yang pertama, merah. Yang kedua, memerlukan makanan, yaitu Nyamuk. tepuk tangan. Bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu Cicak di Dinding? Senang, Bu. Lagu Cicak di Dinding mudah dinyanyikan bukan? Mudah, Bu. Perhatikan kembali syair lagu yang Ibu tulis. Kalau dia pada syair lagu tanda kotak pendek menyimbolkan irama Pendek. Kalau irama kotak panjang menyimbolkan irama Panjang. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Kalau dia kotak pendek, irama Pendek. Kalau kotak panjang, irama pan. Panjang. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Benar sekali. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak, setelah
kalian mencermati pola lagu di samping, kalian sudah mengerti pada irama panjang dan irama pendek. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ibu tunjukkan ini. Hewan ini namanya Ikan. benar sekali. Gambar hewan yang ibu tunjukkan adalah Ikan. Ikan memiliki ciri-ciri tertentu. Setelah kalian mempelajari ciri-ciri cicak, sekarang kalian akan mempelajari ciri-ciri ikan. Anak-anak, coba kalian cari ciri-ciri ikan. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam berkembang biak. Cicak dan ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Cicak dan ikan bertelur dengan jumlah yang banyak. Salah satu contoh ikan yang bertelur dalam jumlah banyak adalah ikan emas. Ikan emas dapat bertelur sampai 1000 telur. Tahukah kalian bagaimana cara menuliskan bilangan 1000? Tahukah kalian bagaimana cara menuliskan bilangan 1000? Oke, ibu akan tulis di depan cara. Ini adalah bilangan 1000. Coba Fitri, ini bilangan 2000. Juli, ini bilangan 3000. Nurmahani, ini bilangan 4000. Ika, ini bilangan 5000. Oke, tepuk tangan. Nah, kalau kalian sudah mengerti, coba kalian perhatikan bilangan yang ibu tulis tadi. Kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, anak-anak, setelah kalian mampu membaca bilangan, ibu akan memberikan tugas untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Perhatikan soal yang ibu tulis. Ini adalah tugas kalian. Besok dikumpul. Paham? Paham, Bu. Kalian mengurutkan bilangan yang mulai bilangan yang terpanjang hingga yang terpendek. Oke. Kalian akan berikan tugas besok dan akan kumpulkan besok ya. Iya, Bu. Nah, setelah ini kita akan membentuk kelompok menjadi 2 kelompok masing-masing. Ada ketua dan perkelompok. Nanti ibu kasih materi kalian masing-masing. Si Juli kawan kelompoknya si Nurmahani, si Ika kawan kelompoknya si Fitri. Kalian ibu kasih 5 menit berdiskusi. Fitri kelompok 2 kan? Juli kelompok 1. Bentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Silakan berdiskusi. Ibu kasih waktunya 5 menit. Dalam kelompok tersebut ada ketua nanti membacakan ke depan dan kelompok lain bertanya. Begitupun sebaliknya. Oke, waktunya sudah pas. Yang maju duluan kelompok 1, Juli. Bacakan diskusi kalian. Coba sebutkan apa saja yang termasuk makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Dari kami, makhluk-makhluk hidup yaitu termasuk manusia, tanaman, serangga, hewan antara lain. Dibaca makhluk hidup adalah Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk-makhluk Dipelankan hidup sedikit yaitu cara pembacanya. termasuk, iya Bu. 1. Manusia. 2. Tanaman. 3. Serangga. 4. Hewan antara lain. Adapun contoh komponen makhluk hidup dan benda mati adalah makhluk hidup atau
Kelompok 2 siapa yang mau bertanya? Oke, berikan pertanyaan. Apakah perbedaan komponen abiotik dan biotik? Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa, seperti tanah, udara, air, iklim, kelembahan, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme atau virus dan bakteri. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke, lanjut. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Lanjut kelompok kedua. Maju Fitri. Apa materi kalian? Secara umum makhluk hidup memiliki ciri-ciri seperti bernapas, bergerak, peka terhadap rangsang, memerlukan makanan, tumbuhan dan berkembang, dapat berproduksi, ekskresi, serta mampu untuk beradaptasi untuk dengan tempat tinggalnya. Makhluk hidup memiliki banyak jenis organisasi dari tanaman, hewan, jamur, dan ganggang yang dapat dengan mudah ditemui di alam. Manusia juga masuk dalam kategori makhluk hidup, bahkan protozoa, bakteri, dan archaea juga termasuk dalam makhluk kecil. Adapun perbedaan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menghirup udara atau bernapas. Makhluk hidup disebut juga biotik, terdiri dari hewan, dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Makhluk tak hidup adalah semua makhluk yang tidak memiliki ciri hidup dan sudah tersedia di alam semesta. Oke, kelompok 1 siapa yang bertanya? Saya, Bu. Oke, ajukan pertanyaanmu. Coba sebutkan apa saja yang termasuk makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Manusia, tumbuhan, hewan, jamur, bakteri yang termasuk makhluk hidup tergolong dalam klasifikasi 5 kelompok, yaitu Monera, Protista, fungsi, jamur, planter, yaitu Monera, Protista, fungsi, jamur, plantea. Oke, lanjut. Tumbuhan, animalia atau hewan. 2. Sedangkan yang bukan makhluk tak hidup yaitu awan, air, udara, matahari, tanah. Tepuk tangan buat kelompok 2. Siapa lagi yang mau bertanya? Sudah mengerti Nurmahani? Sudah, Bu. Siapa lagi yang mau bertanya? Sudah ada, Bu. Oke, silakan duduk Fitri. Pembahasan kita hari ini sudah selesai dan Ibu akan menilai kalian tadi. Ibu sudah menilai kalian tadi kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 mendapatkan nilai 95. Kelompok 2 mendapatkan nilai 85. Oke. Berarti kelompok yang baik yaitu kelompok 1. Kelompok 2 harap diperbaiki minggu depan ya. Ya, Bu. Tidak apa-apa, hari ini kalian tidak bagus. Besok-besok diperbaiki lagi ya Fitri. Ya, Bu. Oke.
Tadi kalian sudah ingat apa tugas kalian? Tugas kalian adalah ini. Besok harus dikumpul. Tugas. Ibu akan memberikan pertanyaan dulu. Tadi mulai dari ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang tahu makhluk hidup yang ada di sekitar kita? Coba tunjuk tangan. Nurmahani? Salah. Siapa yang mendapatkan makhluk hidup yang ada di sekitar kita? Pertama ada 3 itu. Saya, Bu. Juli? Hewan, manusia, tumbuhan. Bagus. Tepuk tangan Mbak Juli. Ya, pertanyaan kedua. Apakah ciri-ciri cicak? Nurmahani? Merah ya, memerlukan makanan seperti nyamuk. Tepuk tangan buat Nurmahani. Ada lagi pertanyaan Ibu. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu siapa yang mendapatkan? Ibu kasih nilai yang banyak. Saya, Bu. Coba sebutkan 3. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Siapa lagi yang mendapatkannya? Nurmahani tidak dapat. Fitri? Tidak, Bu. Ika? Ibu kasih tahu 1, bergerak. Yang kedua? Tumbuh. Merah. Oke, yang ketiga? Salah, tidak merayap. Oke, yang keempat? Bergerak, tumbuh, makan. Yang keempat? Bernapas. Oke, yang kelima? Mereka terhadap rangsa. Terakhir? Mendapatkan Salah. berkembang biak. Oke, tepuk tangan Ika. Oke, kalian sudah Ibu berikan nilai. Pertanyaan yang Ibu kasih kalian sudah jawab dengan benar. Tugas kalian tadi ini dan mengetahui ciri-ciri ikan. Tugas ini dan ciri-ciri Ikan. Oke, pertemuan kali ini sudah selesai. Ibu, apabila ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu minta maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.